Halo, perkenalkan saya Edgar Caesar Lukito. Saya biasa dipanggil Edgar dari Fakultas Hukum KKN 77 Universitas Atmajaya Yogyakarta, kelompok 85 Padukuhan Sumberjo. Perkenalkan, nama saya Litina Keza Hendradini. Saya dari Fakultas Teknologi Industri. Saya dari KKN 77 UAJY, kelompok 85 Sumberjo. Halo semua, perkenalkan nama saya Achilles Rifomanta, Fakultas Ekonomi, KKN 77, Universitas Atmajaya Yogyakarta, kelompok 85 Sumberjo. Halo, perkenalkan nama saya Bella Agustia. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, KKN 77 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya dari kelompok 85 Padukuhan Sumberjo. Perkenalkan, nama saya Dominik Aryo Pramudito, anggota KKN 77 UAJY dari kelompok 85 Desa Sumberjo. Terima kasih. Perkenalkan, saya Cynthia Amelia. Saya dari KKN 77, kelompok 85 Desa Sumberjo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincentius Bramasartono. Saya peserta KKN 77 UAJY dari kelompok 85 Sumberjo. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, aku Vini Harlin, aku mahasiswa Atmajaya Yogyakarta, angkatan 17. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, aku KKN 77 dan aku dari kelompok 85 Sumberjo. Salam kenal. Padukuhan Sumberjo terletak di Desa Tambakromo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdiri dari 4 rukun tetangga dan 1 rukun warga. Kepala Dukuh Sumberjo ialah Bapak Suroto. Padukuhan Sumberjo terletak di wilayah yang agak terpencil, yaitu di bagian paling timur daerah istimewa Yogyakarta, berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonogiri. Akses menuju Padukuhan Sumberjo harus melewati jalan berbatu, kecil, dan berliku. Padukuhan Sumberjo termasuk dalam kategori wilayah yang sulit air. Memiliki jenis tanah berbatu, tanah hitam atau tanah yang memiliki banyak humus atau tanah gembur, serta tanah berpasir. Kondisi masyarakat di Padukuhan Sumberjo mayoritas ialah sebagai petani dan peternak. Ada petani jagung, ada petani kokoa, ada petani ketela, dan ada peternak sapi. Padukuhan Sumberjo memiliki 2 kelompok tani. Yang pertama ialah kelompok tani multimakmur, yaitu kelompok tani perkebunan. Dan yang kedua ialah kelompok tani sitomakmur, yaitu kelompok tani pangan. Padukuhan Sumberjo memiliki potensi dalam bidang pertanian, karena sebagian besar penduduknya adalah petani. Hasil panen yang diunggulkan adalah jagung dan kokoa. Jagung. Tanaman jagung mudah ditanam dan cepat panen. Jagung merupakan komoditas yang selalu dicari. Harga di pasar cukup stabil. Kebermanfaatan jagung beraneka macam. Hasil panen mentah jagung bisa digunakan sebagai pakan ternak seperti ayam atau burung. Sedangkan hasil panen olahan jagung dapat digunakan sebagai bahan dasar makanan kekinian seperti tortilla.
Tortilla ialah roti pipih tanpa ragi yang terbuat dari jagung giling atau gandum. Banyak digunakan sebagai selimut kebab atau burritos. Kemudian ada popcorn. Popcorn adalah jenis penganan dari bijian serealia yang dipanaskan hingga meletup atau mengembang atau mekar. Kemudian ada jasuke. Jasuke adalah makanan kekinian dari jagung, susu, dan keju. Kemudian ada keripik jagung. Keripik yang terbuat dari olahan jagung yang dibuat tipis, kemudian digoreng hingga renyah dengan tambahan aneka bumbu. Biasanya berasa asin dengan aroma bawang yang gurih. Kemudian ada bubur jagung. Bubur hangat dengan isian jagung. Kokoa. Kokoa diprediksi akan menyamai, bahkan menggantikan popularitas kopi. Menjamurnya kafe yang menyajikan menu olahan dari kokoa membuat tuntutan akan tersedianya bahan utama meningkat pesat. Potensi kewirausahaan Padukuhan Sumberjo. Dengan penduduk mayoritas petani, Sumberjo berpotensi untuk menjadi produsen hasil panen mentah. Dengan hasil panen unggulan berupa jagung dan kokoa, selain sebagai produsen, Sumberjo juga berpotensi untuk menjadi distributor atau pemasok jagung dan kokoa. Memiliki kelompok tani yang aktif, sehingga hasil panen dapat meningkat kualitas dan kuantitasnya. Memiliki kelompok karang taruna yang aktif, bernama Generasi Pemuda Sumberjo atau biasa disingkat GPS, sehingga dapat membantu proses produksi hasil panen mentah dan mendistribusikan hasil panen kepada peminat. Padukuhan Sumberjo memiliki jaringan internet dan website khusus, yaitu pelawatan.online, sehingga dapat memperluas dan mempermudah pemasaran hasil panen. Pada sistem pemasaran di Desa Sumberjo, masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan kembali, yaitu sistem pemasaran. Sistem pemasaran merupakan suatu sistem yang digunakan dalam kegiatan pemasaran untuk memudahkan kegiatan pemasaran. Sistem pemasaran di Desa Sumberjo masih menggunakan cara yang sangat manual. Maka dari itu, perlu adanya strategi pemasaran yang baik dan menarik untuk dapat meningkatkan hasil penjualan pangan di Desa Sumberjo. Apa itu digital marketing? Digital marketing juga biasa kita sebut pemasaran digital. Tentu pemasaran digital menggunakan media digital dan bisa menjangkau konsumen secara cepat dan menjadikan proses pemasaran lebih efektif dan efisien. Langkah pertama yang paling mendasar adalah mempunyai target dan produk. Hal dasar yang paling diutamakan dalam memilih dulu siapa market atau customer Anda, baru kemudian mempelajari apakah produk Anda tepat untuk menjadi solusi untuk customer. Lalu langkah kedua adalah memaksimalkan sosial media. Sosial media adalah media yang paling mudah dan paling efektif untuk menunjang produktivitas Anda. Langkah ketiga yaitu gunakan SEO.
SEO digunakan untuk menampilkan konten di urutan atas. Contohnya, jika ada orang mencari produk Anda di Google, maka produk Anda bisa ditampilkan di deretan paling atas. Manfaat digital marketing. Pemilik usaha dan konsumen tidak perlu bertemu secara langsung. Semua dapat dilakukan secara online. Biaya promosi digital lebih murah dan efisien dibandingkan promosi konvensional. Jangkauan digital marketing sangatlah luas, sehingga memungkinkan penjual untuk mendapatkan konsumen dari berbagai daerah. Pemilik usaha dapat dengan mudah menjangkau orang-orang yang sering berkutat sama gadget nih. Digital marketing yang dapat digunakan adalah TaniHub. TaniHub membantu petani untuk dapat menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan kuantitas yang berkelanjutan. TaniHub juga sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace online seperti Tokopedia, Lazada, dan juga Shopee loh. Jadi, tidak usah ragu lagi menggunakan TaniHub. Selanjutnya adalah cara untuk menjadi mitra di TaniHub. Pertama, ketik tautan seperti yang ada di layar. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sekarang, kamu perlu mengisi data pribadimu mulai dari nama lengkap hingga foto KTP. Selanjutnya, kamu perlu mengisi data petani. Jangan lupa untuk menyertakan berapa lama sudah menjalankan profesi bertani ini. Tahap berikutnya ialah mengisi data lahan. Kamu diminta untuk memberikan informasi terkait luas lahan dan juga alamat lengkap lahan tersebut. Ini adalah langkah terakhir, yaitu dengan mengisi data hasil tani. Di sini, kamu diminta untuk memilih area mana yang akan kamu jadikan sebagai wilayah pendistribusian. Kamu juga diminta untuk menuliskan jenis komoditasmu dan juga kapan puncak dan akhir panen. Keuntungan menggunakan TaniHub. Kenapa TaniHub? TaniHub lahir setelah melihat adanya permasalahan yang dialami para petani Indonesia, seperti rantai pasok di pertanian yang sangat panjang. Nah, dalam masalah tersebut, TaniHub hadir sebagai inovasi dalam teknologi informasi. Dengan adanya TaniHub, petani menjadi lebih mudah dan aman saat menjual produk mereka. Dengan menggunakan TaniHub juga menciptakan permintaan yang berkelanjutan karena proses transaksinya yang sangat mudah. Nah, dampaknya juga dapat meningkatkan kapasitas produksi petani. Pembayarannya juga lebih fleksibel loh, karena TaniHub bekerja sama dengan bank agar petani bisa menerima pembayaran tanpa menunggu pembayaran dari pihak pembeli. Nah, TaniHub juga mempermudah pemasaran dan efisiensi biaya loh, sehingga akses penjualannya pun luas dan petani dapat memperoleh untung secara langsung. TaniHub juga sudah memiliki klien 30 perusahaan retail dan restoran besar untuk menyerap hasil petani, dan produknya pun bisa langsung dipesan tanpa perantara atau reseller, sehingga petani dapat lepas dari tengkulak. Karena meningkatnya efisiensi dalam distribusi hasil panen, juga berdampak kepada pendapatan petani yang naik hingga 30%. Nah, dengan menggunakan TaniHub, kita juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, itu dia keuntungan menggunakan TaniHub.